Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengelasan FCAW. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengetahui apa itu pengelasan FCAW, di sini akan saya jelaskan. Simak video ini sampai selesai ya. FCAW atau Flux Quartz Arch Welding adalah proses pengelasan semi-otomatis atau otomatis yang menggunakan elektroda tubular yang diumpankan secara terus-menerus yang berisi flux. Jadi, elektroda tersebut berbentuk flux yang berisi senyawa mineral dan logam bubuk yang menghasilkan terak pelindung di atas manik las yang berguna untuk melindungi kualitas dan penyelesaian las. Teman-teman harus tahu, FCAW ini mirip dengan pengelasan MIG dan juga GMAW, pengelasan batangan atau SMAW. Akan tetapi, FCAW ini menggunakan elektroda yang diumpankan secara terus-menerus, tidak perlu melakukan restart secara berkala, yang membantu mengurangi kemungkinan terjadinya cacat dan menghasilkan pengelasan yang lebih seragam. Sifat pengelasan yang terus-menerus juga memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi. Ada dua macam loh, atau dua jenis utama pengelasan pada FCAW ini. Nah, apa itu? Jenis yang pertama adalah FCAW tanpa gas pelindung. Elektroda inti flux yang digunakan dalam FCAW ini menghasilkan gas pelindungnya sendiri loh untuk melindungi las. Dengan demikian, FCAW seringkali dapat dilakukan tanpa gas pelindung tambahan, tanpa mengurangi kualitas las. Menghasilkan biaya dan pengaturan yang terkait dengan sistem gas pelindung terpisah. FCAW tanpa gas pelindung sangat efektif loh teman-teman, untuk logam yang lebih tipis tapi ya, dan berposisi datar. Tidak adanya gas pelindung juga memungkinkan proses ini menjadi efektif di lingkungan luar ruangan atau berangin yang akan menghilangkan gas pelindung. Nah, jenis yang kedua adalah FCAW dengan gas pelindung. Sebelumnya tadi dengan tanpa pelindung, yang ini adalah dengan gas pelindung. Untuk pengelasan pada logam yang lebih tebal dan tidak pada posisi yang tepat, terutama pengelasan baja struktural, FCAW dapat digunakan dengan gas pelindung untuk mendapatkan kualitas dan konsistensi yang lebih baik. Biasa sering dikenal sebagai pengelasan dual shield. Jadi, karena gas pelindung dan flux digunakan untuk melindungi lasan, proses ini lebih digunakan dalam lingkungan yang terkendali seperti bengkel fabrikasi yang biasanya tertutup ya teman-teman, di mana angin tidak akan mengganggu gas pelindung. Gas pelindung umumnya berupa karbon dioksida atau campuran argon karbon dioksida seperti C25 yang mengandung 75% argon dan 25% karbon dioksida. Nah, setelah dua jenis utama dari pengelasan FCAW, teman-teman harus tahu metode dalam pengelasan FCAW ini. Nah, metodenya pengelasan yang kuat memanfaatkan busur listrik untuk melelehkan kawat las dan logam dasar, sehingga membentuk sambungan yang kuat. Metode ini menonjol karena laju pengendapannya yang tinggi dan kemampuan untuk mengelas logam yang lebih tebal. Pengelasan busur ini ataupun pengelasan busur inti flux sangat efektif untuk baja struktural dan perbaikan peralatan berat loh. Bagian-bagian dari pengelasan FCAW mulai dari sumber daya, yaitu menyediakan tegangan dan arus listrik yang diperlukan untuk mempertahankan busur las. Yang kedua adalah pistol las. Pistol berpendingin udara dan air memiliki kemampuan manuver dan efisiensi. Yang ketiga, kabel las. Kabel tembaga yang menghubungkan pistol las ke sumber listrik. Yang keempat, pengumpan kawat. Alat ini menggerakkan kawat elektroda melalui pistol. Alat ini dilengkapi dengan rotor dan gearbox untuk pengumpan yang lancar. Dan yang terakhir adalah peralatan gas pelindung. Untuk FCAW berpelindung gas, mencakup selang pasokan gas, regulator, katup kontrol, dan selang pasokan. Adapun elektroda yang digunakan pada pengelasan FCAW. Dalam FCAW, pemilihan elektroda adalah kuncinya loh teman-teman. Tidak seperti kawat pada pengelasan MIG. FCAW menggunakan elektroda dengan bagian tengah berongga yang diisi dengan flux. Flux ini melindungi sambungan las dari kontaminasi atmosfer dan juga menambah elemen bermanfaat pada logam las. Pemilihan kawat elektroda yang tepat sangat penting untuk mencapai kualitas dan sifat
las yang diinginkan ya teman-teman. Jangan sampai salah loh memilih elektroda untuk pengelasan FCAW, karena tidak sembarangan. Teman-teman juga harus paham ataupun harus tahu FCAW ini cocok untuk pengelasan di logam apa saja gitu. Karena kita tidak bisa sembarang logam untuk melakukan pengelasan FCAW. Adapun logam yang biasa digunakan untuk pengelasan FCAW contohnya adalah besi cor, cocok untuk perbaikan dan fabrikasi. Baja tahan karat, banyak digunakan pada peralatan pengolahan makanan dan pabrik kimia. Setelah itu adalah baja karbon, yang umum digunakan untuk konstruksi dan aplikasi struktural. Yang keempat, paduan nikel tinggi, untuk aplikasi berkekuatan tinggi dan tahan korosi. Yang terakhir adalah baja paduan rendah, sering digunakan pada komponen berkekuatan tinggi. Untuk pengaplikasian penggunaan pengelasan FCAW, teman-teman mungkin akan banyak menemui di beberapa tempat-tempat atau pabrik atau fabrikasi yang besar ya, karena pengelasan FCAW ini sering banyak digunakan. Di mana saja? Yang pertama adalah di bagian konstruksi. FCAW banyak digunakan untuk menyambung struktur baja berat, menjadikannya sebagai landasan dalam industri konstruksi. Kemampuan untuk menghasilkan las yang kuat dengan cepat dan efisien sangat berharga dalam membangun gedung dan jembatan. Aplikasi yang kedua adalah perbaikan alat berat. Jadi di bidang perbaikan mesin dan peralatan, FCAW sangat menonjol karena lebih efisiensi loh teman-teman. FCAW ini sangat ideal untuk perbaikan alat berat karena penetrasi las dan kekuatannya yang sangat baik. Aplikasi yang ketiga yang mungkin teman-teman akan jumpai nantinya adalah di tempat pembuatan kapal. Industri pembuatan kapal mengandalkan FCAW loh teman-teman untuk pembuatan dan perbaikan kapal. Proses ini sangat efektif untuk material tebal ya, persyaratan umum, dan pembuatan kapal. Aplikasi yang keempat adalah di pemasangan baja struktural. Mengandalkan kekuatan FCAW menjadi metode yang disukai untuk pemasangan baja struktural. Metode ini berperan penting dalam membangun struktur yang kuat dan tahan lama. Aplikasi yang kelima, yang mungkin nantinya akan teman-teman temui, adalah di manufaktur industri. FCAW sangat baik untuk pengelasan baja struktural, paduan besi, dan paduan berbasis nikel yang umumnya digunakan dalam manufaktur industri. Berkat penetrasi lasannya yang sangat baik, FCAW menyederhanakan desain sambungan. Aplikasi yang keenam adalah di proyek produktivitas tinggi. Tingkat produktivitas tinggi yang dapat dicapai dengan FCAW membuatnya cocok untuk proyek dengan tenggat waktu yang ketat atau memerlukan penyelesaian yang cepat. Aplikasi yang 7, dalam logam dasar yang terkontaminasi. FCAW mampu mengatasi kontaminasi lebih baik daripada proses pengelasan lainnya, sehingga efektif bahkan jika karat atau kerak yang muncul di permukaan logam dasar. Kenapa sih FCAW itu banyak sekali digunakan atau diaplikasikan sampai ke tempat-tempat yang saya bilang tadi? Karena FCAW memiliki banyak keunggulan. Apa saja keunggulannya? Pertama, FCAW menghasilkan hasil las berkualitas tinggi, konsisten dengan lebih sedikit cacat. Yang kedua, laju pengendapan yang tinggi adalah kecepatan pengaplikasian logam pengisi. Yang ketiga, cocok untuk pengelasan luar ruangan atau pengelasan di dalam ruangan. Yang keempat, dapat digunakan di semua posisi dengan logam pengisian tepat. Yang kelima, busur las memiliki visibilitas yang baik. Yang keenam, lebih kuat, lebih bisa diandalkan pada saat logam dasar yang memiliki karat ataupun kerak. Dan yang terakhir adalah memberikan penetrasi las yang sangat baik. Jadi memungkinkan produktivitas pengelasan yang lebih efektif dan efisien. Meskipun FCAW memiliki banyak keunggulan, tetapi FCAW juga memiliki kerugian loh atau dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama, asap berbahaya tingkat tinggi harus ventilasi. Yang kedua, biaya kawat elektroda lebih tinggi dibanding dengan kawat elektroda padat. Yang ketiga, peralatan yang lebih mahal daripada banyak proses pengelasan lainnya. Yang keempat, peralatan yang kurang portable dibanding SMAW ataupun GTAW. Yang kelima, terak yang menutupi lasan harus dihilangkan. Dan yang terakhir adalah masalah mekanis dapat menyebabkan ujung kontak meleleh. Jadi umpan kawat tidak teratur keluarnya. Nah, inilah pengenalan
sekilas ataupun dasar dari saya di dalam video ini mengenai pengelasan FCAW. Bagi teman-teman mahasiswa yang belum paham sebelumnya, setelah menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan di video ini dan bisa mengaplikasikannya di dunia kampus nantinya ataupun di dunia pekerjaan sebagai welder. Karena jenis pengelasan ini sangat banyak loh teman-teman. Kita harus paham dari mulai SMAW, OAW, GMAW, GTAW, dan yang sekarang adalah FCAW. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.